Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala aidan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala aidan wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah azami Allah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah yang mulia ini, saya tidak akan mengangkat tentang ibadah di bulan Zulhijjah maupun kurban. Insyaallah sudah banyak ustadz yang mengangkatnya. Atau kalau mau lihat silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Sudah saya jelaskan di sana semua dalam bentuk PowerPoint. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini adalah ada 4 kepala binatang ketika seseorang itu sholat berjamaah. Rajin sholat, tapi ternyata kepalanya itu kepala binatang 4 macam. Sahih hadisnya. Wah, ini penting ini kita ketahui dan jarang disampaikan. Itu yang sholat. Bagaimana yang tidak sholat? Ulaika kal an'am. Mereka itu tak ubahnya binatang ternak. Balhum adall. Bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Lalu kita yang sholat ini bagaimana? Makanya kita berusaha memperbaikinya. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu dunia dan akhiratmu. Caranya macam mana? Ya, ngajilah, dengarkan tausiah, sampaikan di khutbah Jumat. Atau kalau mau serius, bergabung di pesantren virtual Pondok Salat yang saya dirikan. Launchingnya Sabtu besok malam Ahad jam 8 malam. Silakan bergabung. Yang sudah saya kirimkan linknya itu, gabung ke grup pesantren virtual Pondok Salat. 12 pertemuan untuk tingkat dasar. Seluk-beluk sholat kita akan kaji. Nah, pada khutbah kali ini ada 4 macam kepala binatang.
Ayo kalau kita termasuk kita robah. Karena nanti di akhirat yang pertama diperiksa amalan kita adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Salat yang pertama diperiksa. Bukan haji, bukan yang lain-lain, salat. Kalau salatnya sudah sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka amalan lain pun akan diperiksa. Tapi kalau tidak, ditunda. Kepala binatang yang pertama orang yang sholat disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sahih, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam?" Tidakkah takut salah seorang di antara kalian apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Ayaja'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah akan menjadikan kepalanya kepala keledai. Nah, ini perhatikan ini. Ada orang kadang-kadang dalam salat berjamaah, imamnya baru bersiap-siap mau ruku, dia sudah gelisah, udah bergerak dulu dia. Begitu juga ketika imamnya mau sujud, dia udah bergerak mau sujud. Hati-hati, itu nanti kepalanya kepala himar, kata Nabi. Menyamai saja tidak boleh, apalagi mendahului. Dan ini yang sering terjadi ketika imam membaca suratul Fatihah, belum selesai Fatihahnya, aminnya, baru amin, belum selesai sudah ada yang mengucapkan amin, keledai kepala dia. Hati-hati. Begitupun memberi salam, imam baru satu salam ke kanan, dia sudah selesai. Lalu bagaimana Ustadz caranya? Nah, ini perhatikan. Disebutkan di dalam hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bersumber dari Al-Bara, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah. Kata sahabat, apabila Rasulullah itu i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kemudian Rasulullah tegak, seluruh tulang-tulangnya tegak lurus, sahabat pun ikut. Nah kemudian lam yahni ahadun minna zahrahu, ketika mau sujud kami tidak akan membungkukkan punggung kami hatta yaqa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sujud. Nah, jadi caranya begini. Ketika imam mau ruku, Allahu Akbar, biarkan imam berhenti dulu ruku 3 detik, baru kita nyusul. Itu yang benar. Sabar kita menunggu. Sami Allahu liman hamidah. Kita rasa-rasa imam sudah tegak, baru kita bergerak. Rabbana walakal hamd. Sujud. Allahu Akbar. Sampai dulu imam, biar dia 3 detik dulu sujud, baru kita bergerak. Itu yang benar. Sabar. Ini jarang disampaikan ini. Ayo nanti kita praktikkan nanti. Sabar terhadap imam. Tapi imam pun harus punya ilmu. Terkadang imamnya nggak punya ilmu, cepat kali dia. Apalagi salat asar, kita belum selesai Fatihah dia sudah sujud. Itu nggak punya ilmu itu imamnya.
Nah, kemudian ketika imam membaca Al-Fatihah waladhdallin, biarkan imam dulu istirahat 3 detik, baru makmum menyambutnya sama-sama imam. Amin. Dan malaikat pun ikut mengaminkan, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu dulu imam berhenti dulu 3 detik dari aminnya itu, baru kayak nyambut kata-kata amin. Begitupun salam. 2 salam imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru makmum salam yang pertama. Itu yang benar. Ini harus sampaikan ini. Nah, makanya nanti di pesantren virtual Pondok Sore itu kita kupas semua selama 12 pertemuan untuk tingkat dasar. Setelah itu tingkat lanjutan, baru tingkat pemantapan. Meskipun masih virtual, satu ketika nanti faktual. Ini binatang yang pertama, keledai. Mari sama-sama kita evaluasi. Ustaz, selama ini aku sudah begitu, Ustaz. Taubat. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kepala keledai, wajah keledai. Yang kedua, kepala onta. Salat, makanya ada ulama soleh yang sudah memiliki mata batin yang tajam, sudah kasaf dia. Begitu masuk ke masjid, dilihatnya kepala itu. Oh, keledai, onta, macam-macam. Ya Allah, terkejut itu ulama itu. Nah, mungkin karena jarang disampaikan. Baik, kepala onta bersumber dari hadis Abu Daud dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum," apabila salah seorang kalian mau turun sujud. Nih, mau turun sujud ini. Fala yabruk kama yabruk ad-dik. Janganlah kalian turun meletakkan dengkul itu kama yabruk al-ba'ir, sebagaimana turunnya unta. Wal yadi yadaihi qabla rukbataihi. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya baru diiringi kedua dengkulnya. Ini opsi pertama. Jadi kata Nabi, kalau mau turun sujud, jangan seperti onta itu turun mau duduk. Bagaimana onta turun mau duduk? Gedubuk. Nah, ini hati-hati nih salat berjamaah. Allahu Akbar, ketika sujud, gedubuk. Ah, itu onta itu, palanya. Jangan berbunyi. Apalagi lantainya lantai kayu, lantai papan. Lebih jelas tuh suaranya itu. Di tingkat 2 misalnya. Ya Allah ya Rabb. Apa solusinya supaya tidak berbunyi? Kata Nabi, wal yadaihi qabla rukbataihi. Hendaklah dia meletakkan tangannya dulu. Kita mau terus sujud, letakkan kedua tangan. Baru kedua lutut, pelan. Baru keningnya. Boleh nggak nanti Ustadz tangan maju sedikit? Boleh, nggak jadi masalah. Ini opsi pertama ini. Jadi letakkan kedua tangan, baru diikuti kedua lutut. Jangan berbunyi lututnya. Coba anti rasakan itu. Lembut, karena kita sedang menyembah Allah. Ada sopan santun kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini opsi pertama. Ustaz, apakah boleh turun sujud itu dengkul duluan? Boleh, asal jangan berbunyi. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bersumber dari Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr ini berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada," apabila Nabi mau turun sujud, yada'u rukbataihi qabla yadaihi, meletakkan kedua lututnya, barulah kedua tangannya, barulah keningnya. Jadi pilih salah satu. Ya, pilih salah satu.
Yang penting jangan berbunyi dengkulnya. Tuh. Kemudian wa idza, dan apabila nahadha rafa ayadaihi qabla rukbataihi. Apabila Nabi mau berdiri, maka Nabi itu mengangkat kedua tangannya diiringi kedua dengkulnya. Nah, ini rumus ini. Rumus. Kalau kita tadi turunnya tangan dulu, nanti ketika mau naik, tangan belakangan menopang ke lantai, dengkulnya diangkat, baru berdiri. Kalau tadi turunnya tangan dulu. Tapi kalau tadi turunnya dengkul dulu, ketika mau berdiri, tangan di atas dengkul, bertopang di atas kedua dengkul, baru berdiri. Luar biasa Rasulullah mencontohkan kepada kita. Makanya wasallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Siapa yang melihat? Sahabat. Terus sampai kepada kita lewat kitab-kitab klasik itu. Nah, jadi sekali lagi intinya, boleh dengkul dulu, boleh kedua tangan dulu. Yang penting jangan menimbulkan suara dengkul berderum, gedebuk, tidak boleh. 2. Ayo kita waspada ini. Ya, kita perbaiki kalau memang kita selama ini seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kepala burung atau kepala ayam. Hadis riwayat Imam Ahmad bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau diperintah oleh Nabi. Abu Hurairah diperintah oleh Nabi. Apa kata Nabi? Nabi itu menyuruh 3 hal dan Nabi melarang 3 hal. Nah, salah satu yang dilarang oleh Nabi itu adalah wanahani an nakaratin kana karatid dik. Nabi melarang aku, kata Abu Hurairah, yaitu mematuk di dalam sholat seperti ayam mematuk makanan. Cepat. Maksudnya apa? Tidak ada tumak ninahnya. Jadi misalnya begini, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, apalagi yang ada itu salat tarawih 23 rakaat 7 menit. Tahun ini katanya 6 menit, dia pecahkan rekor sendiri. Itu binatang ayam kepalanya semua. Tuh. Tapi ada selain itu, yang ini kita harus waspada. Nih contoh ini. Ketika kita mau ruku, Allahu Akbar, berhenti dulu 3 detik, baru baca Subhana Rabbiyal Azim. Nah, tapi sebagian tidak. Allahu Akbar, belum nyampe, sudah Subhana, itu tidak boleh. Nyampe dulu 3 detik, baru baca bacaannya. Itu tumakninah itu. Begitu pun yang tidak, sami Allahu liman hamidah, tegak dulu, Rabbana walakal hamd. Seterusnya sujud, Allahu Akbar, nyampe dulu 3 detik, baru baca Subhana Rabbil A'la. Begitupun duduk antara 2 sujud, diam dulu dia 3 detik, baru baca. Itulah tumakninah. Kalau sambil jalan dia baca, itulah kepalanya kepala ayam. Tak ada tumakninahnya. Apalagi sebagai imam, cepat kali dia. Kalau kita menemukan berjamaah imam kayak begitu, niatkan dalam kalbu kita, saya mufarrokoh dari imam ini. Kalau kita paksakan, justru tidak sah sholat kita. Tapi kita dapat pahala jamaah, dapat kita pahala jamaah. Makanya hati-hati juga jadi imam. Hanya nggak punya ilmu imamnya. Tumakninah itu rukun nih. Setiap gerakan itu ada tumakninahnya. Berhenti dulu 3 detik, baru baca. Jangan berbarengan sambil jalan sambil baca, tidak boleh. Begitulah aturan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keempat,
adalah binatang anjing. Ada juga dia sholat tapi kepalanya kepala anjing. Ya Allah ya Rabb. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bersumber dari Anas bin Malik. Ya. Apa kata Nabi? Seimbangkanlah dalam sujud, dan janganlah seseorang itu meletakkan tangannya sebagaimana anjing meletakkan tangannya di lantai. Jadi seimbang dalam rukuk dan sujud, terutama dalam sujud. Ya, seimbang itu artinya 7 anggota sujud itu berada pada tempatnya masing-masing. Kening, tidak boleh dia tertutup dengan peci begini, maka tak sah salatnya. Apalagi rambutnya panjang, menghalangi di sini, begitu mau salat begitu dia. Bersih ini, keningnya bersih. Nah, kemudian dengkul letakkan. Kemudian kaki belakang tegak, rapatkan, jangan renggang, rapatkan, tegakkan dia. Tekuk ke depan sedikit jari-jarinya. Nah, baru tangannya. Kedua telapak tangan di lantai. Angkat lengannya. Ketika dia begini di lantai, lengannya kena lantai, itulah kata Nabi, sujudnya seperti anjing meletakkan tangannya di lantai. Angkat. Kalau dia perempuan, rapatkan ke badannya. Kalau laki-laki, renggangkan sedikit, tapi jangan terlalu renggang, nanti mengganggu tetangga sebelah. Itulah 4 macam binatang dalam sholat padahal. Ya Allah ya Rabb. Yang pertama tadi adalah binatang keledai, menyamai gerakan imam atau mendahului gerakan imam. Yang kedua, binatang unta, ketika turun sujud berderum dengkulnya ke lantai itu. Yang ketiga adalah binatang ayam atau burung, tidak ada tumakninah, cepat sekali. Dan yang keempat, binatang anjing tadi itu lengannya menempel ke lantai. Perbaiki sholat kita. Tidak sampai di situ. Ada pencuri di dalam sholat, kata Nabi. Dia sholat, tetapi itulah pencuri yang paling buruk adalah pencuri di dalam sholat. Bahkan ada satu setan khusus dia menggoda kita ketika sholat. Makanya ketika sholat pikiran kita kemana-mana, karena setan itu datang, namanya khanzab. Nah, itu keterangannya nanti bisa kita lihatlah di dalam pesantren virtual Pondok Sholat. Luar biasa. Tapi bisakah? Bisa kita memperbaikinya. Karena begitu para sahabat-sahabat Nabi mendapat wejangan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ayo, ini kita harus betul-betul jaga kita ini. Karena sholat kita ini setiap hari. Tapi karena setiap hari akhirnya kita itu cuek aja. Yang penting saya udah sholat, mau diterima, mau enggak, terserah. Emang gue pikirin. Jangan begitu, nggak boleh. Perbaiki terus. Nah, jadi selagi nanti kita praktekkan ketika sholat berjamaah. Semoga bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah wa la taj'alna minal maghrurin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wansur man nasarad din wakhdhul man khazalal muslimin khususan fi Indonesia wa Palestin, khususan fi Indonesia wa Palestin, khususan fi Indonesia wa Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum